Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvet Rinaldo Kasimo, SSTM Imun, dosen program studi Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kediri. Pada saat ini, saya akan menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT, bidang pengajaran. Dalam pendidikan atau pengajaran, saya mengampu mata kuliah Kimia Klinik 2 dengan bobot 1 SKS. Sebelum semester dimulai, saya berdiskusi dengan tim pengajar mengenai rencana pembelajaran semester yang merupakan panduan dalam pembelajaran mata kuliah Kimia Klinik 2 yang merupakan salah satu mata kuliah inti. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri akan mampu mengerjakan pemeriksaan, membuat analisis laporan hasil pemeriksaan laboratorium di bidang kimia darah dengan metode yang tepat. Deskripsi mata kuliah ini membahas berbagai jenis zat dan bahan kimia yang terdapat di dalam darah untuk menunjang penegakan diagnosis berbagai penyakit dan kelainan tubuh. Materi pembelajaran atau pokok bahasan, materi pembelajaran dilakukan 16 kali pertemuan, dengan rincian pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun materi pembelajaran setelah UTS, yang pertama pemeriksaan gangguan fungsi jantung, berikutnya pemeriksaan tumor marker, yang ketiga pemeriksaan elektrolit, dan yang keempat jaminan mutu pemeriksaan. Sistem pembelajaran saya meliputi kontrak pembelajaran, kehadiran sebesar 15%, keaktifan 25%, tugas perkuliahan 25%, tes atau UAS 35%. Karena mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen. Bentuk pembelajaran, dosen memberikan penjelasan materi kuliah, kemudian ada forum, group discussion, kemudian dosen memberikan review dari materi tersebut. Metode pembelajaran bisa dilakukan di kelas dengan tatap muka, kemudian penggunaan WhatsApp group dengan share materi yang akan dibuat kuliah, ataupun menggunakan link Google Drive yang bisa diakses oleh mahasiswa setiap saat. Berikutnya, asesmen atau evaluasi. Pada akhir kuliah, dilakukan asesmen atau evaluasi terhadap capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dalam asesmen ini, saya memberikan pertanyaan mengenai perkuliahan yang diberikan dengan tujuan mengetahui apakah mahasiswa sudah memahami dan mengerti terkait materi yang disampaikan. Demikian pernyataan dari dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, bidang pengajaran khususnya mata kuliah Kimia Klinik 2. Semoga saya sampaikan ini bisa memenuhi PDD UKTPT untuk pengajuan sertifikasi dosen. Saya, Elvet Rinaldo Kasimo, SSTM Imun, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan cuplikan video pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bahas mengenai pemeriksaan gangguan fungsi jantung atau politik. Untuk materinya sudah saya kirimkan ya di grup yang lama. Oke, nanti teman-teman sudah saya kirimkan, nanti teman-teman sudah bisa baca ya. Oke, sebelum kita membahas tentang perkuliahan hari ini, kemarin teman-teman sudah saya berikan materi pemeriksaan gangguan fungsi hati. Teman-teman kemarin sudah membahas, kita sudah belajar tentang pemeriksaan gangguan fungsi hati. Hari ini kita belajar mengenai pemeriksaan gangguan fungsi jantung atau profil lipid. Oke, sebelum kita mulai, silakan doa dulu ya. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ini pemeriksaan gangguan fungsi jantung atau lipid. Sebelum kita bahas mengenai pemeriksaan gangguan fungsi jantung, kita bahas dulu ya. Ini saya ngambil dari rumah sakit Dr. Sajito tentang jantung koroner. Ini ya, ada gejala jantung koroner, nyeri dada di sebelah kiri yang sakit menjelat ke punggung belakang hingga tangan, kemudian rasa terbakar di dada dan head seperti tercekik. Jadi ini gejala jantung koroner. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat ya, cara mengetahui adanya penyakit jantung koroner melalui pemeriksaan yang ada di rumah sakit. Tetap kuncinya adalah pemeriksaan laboratorium. Kemudian jika ada gejala-gejala serangan jantung, maka segera bisa ke rumah sakit untuk menunda kefatalan kecil dari penyakit jantung koroner ini ya. Jadi kita ketahui bahwa saat ini ada banyak kasus ya, dari public figure yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Oke, ini 4 hal yang paling mempengaruhi terjadinya penyakit jantung koroner. Ada kolesterol, ada hipertensi, ada gula darah, merokok. Jadi sebisa mungkin kita semua mengurangi faktor-faktor risiko. Oke, ini juga ada tips agar terhindar dari penyakit jantung koroner adalah memulai pola makan dan hidup sehat. Tidak merokok bagi yang diabetes, untuk selalu mengontrol dan mulai menjaga emosional agar tidak stabil. Jadi ini gambaran besar mengenai jantung koroner. Nanti kita bahas mengenai bagaimana pemeriksaan laboratorium untuk penyakit jantung koroner. Oke, ya, ini saya berikan jurnal tahun 2021 gambaran rasio profil lipid pada pasien penyakit jantung koroner di Rumah Sakit Sanglah periode Januari sampai dengan Juni tahun 2018. Jadi ini ada abstraknya, teman-teman bisa baca ya. Apa itu penyakit? Apa itu penyakit jantung koroner? Kemudian penelitian, kemudian sampelnya berapa, sampai dengan nanti ada hasilnya. Jadi ini hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien PCK penyakit jantung koroner terdapat peningkatan kadar rasio profil lipid, di mana terdapat peningkatan LDL, HDL, peningkatan rasio trigliserida dan peningkatan rasio trigliserida. Jadi semua faktor-faktor ini bisa menjadi pencetus dari jantung koroner. Oke, kita lanjut ya. Ini ya pendahuluannya. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan prevalensi untuk penyakit kardiovaskular, penyakit jantung koroner itu 1,5%. Jadi cukup tinggi untuk prevalensi untuk penyakit jantung di Indonesia. Kemudian ini ya, teman-teman bisa lihat kelompok umur. Yang paling sering menderita adalah kelompok usia 65 sampai dengan 74. Bisa orang tua kita, kakek nenek kita ya, itu resikonya cukup tinggi. Dengan prevalensi 3,6%. Kemudian kelompok usia lebih dari 75 tahun sebesar 3,2%. Kemudian kelompok usia 55 sampai dengan 64 tahun sebesar 2,1%, dan kelompok usia 35 sampai dengan 44 tahun sebesar 1,3%. Kemudian untuk yang usia kurang dari 35 sampai saat ini belum ada riset-riset lagi ya. Apakah kedepannya nanti akan ada yang seperti itu? Kemungkinan besar ada. Ancaman sekarang dengan pola hidup dan lain-lain kemungkinan bisa terkena penyakit jantung koroner. Oke, next ini ya. Ini penyakit jantung koroner atau PJK berkaitan erat dengan kadar kolesterol dan lipid dalam tubuh. Jadi kadar kolesterol dan lipid yang tinggi dalam tubuh merupakan salah satu faktor penting dalam proses patofisiologi terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi biasanya yang diperiksa itu kadar kolesterolnya dan profil lipidnya. Kemudian penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit akibat penyempitan dari lumen arteri koronaria
yang menyebabkan penurunan suplai darah ke otot jantung. Pada PJK, arteri koronaria mengalami lesistenosis yang terutama disebabkan oleh timbulnya satu plak aterosklerosis atau ateroma pada dinding dalam arteri. Kemudian ini kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga integritas seluler dan menjadi penanda untuk hormon steroid dan asam empedu. Jadi kolesterol itu baik buat tubuh kita. Tapi kalau jumlahnya berlebih baru bermasalah. Jadi semuanya ini baik. Pada dasarnya itu semuanya baik. Jumlah yang berlebihan itu baru mengakibatkan gangguan-gangguan pada fungsi tubuh kita. Kemudian ini, pengukuran kadar kolesterol dan lipid dalam tubuh dapat digunakan sebagai acuan untuk pencegahan primer atau utama maupun pencegahan sekunder atau yang kedua, lapis kedua dalam berbagai penyakit kardiovaskuler. Jadi ini ya, pengukuran kadar kolesterol dan lipid. Nah, teman-teman nanti mungkin di laboratorium tuh ada banyak pemeriksaan profil lipid ya, kolesterol, LDL, HDL, trigliserida. Mungkin yang setiap hari kita pakai stick gitu ya, yang di stick kan ada itu. Nah, itu juga bisa sebagai kontrol saja, tapi untuk mengetahui tetap pemeriksaan laboratorium. Oke, kita bahas dulu yang pertama kolesterol ya. Jadi kolesterol adalah salah satu komponen dalam membentuk lemak ya, yang 80% dihasilkan dari dalam tubuh atau organ hati dan 20% sisanya dari luar tubuh. Jadi ini kolesterol normal kurang dari 200 ya. Kemudian jika lebih dari 240 ini dikatakan kolesterolnya tinggi. Jadi diingat, normalnya kolesterol itu kurang dari 200. Jadi kalau kita periksa kurang dari 200 masih dalam tahap atau masih dalam kategori normal. Tapi jika lebih dari 240 dikatakan tinggi. Ini ya. Kemudian di dalam lemak terdapat berbagai macam komponen yaitu zat trigliserida, fosfolipid, asam lemak bebas dan juga kolesterol. Jadi ini gambaran mengenai kolesterol. Nah, untuk kadar normalnya ini ya. Jadi kadar kolesterol total normal kurang dari 200, sedang 200 sampai dengan 239, tinggi lebih dari 240. Ini standarnya pemeriksaan. Oke, lanjut. Ini ya. Berikutnya tadi kolesterol, sekarang HDL kolesterol. Kolesterol HDL atau high density lipoprotein adalah lipoprotein yang berdensitas tinggi terutama mengandung protein. Jadi ini produksinya di hati dan di usus halus. Kemudian untuk pemeriksaannya kadar HDL rendah jika kurang dari 40, kemudian tinggi jika lebih dari 60. Jadi kalau kita periksa, nah tadi kan ada kolesterol, sekarang HDL. Di HDL juga ada. Kalau kurang dari 40 masih rendah. Kemudian kalau sudah lebih dari 60 itu biasanya sudah kategori tinggi. Ini untuk HDL. Berikutnya ini struktur dan fungsi HDL. Jadi ini HDL adalah partikel lipoprotein yang terkecil, memiliki densitas yang paling tinggi karena lebih banyak mengandung protein dibandingkan kolesterol. Kemudian teman-teman lihat yang poin nomor 3 ya. Semua sifat ini berkontribusi pada kemampuan HDL untuk melindungi dari aterosklerosis. Jadi ini fungsi utama dari HDL. Ini ya. Melindungi dari aterosklerosis. Jadi ini fungsi dari HDL. Kemudian ini ya, bisa lihat kadar HDL normalnya, normal kurang dari 40, kemudian sedang 40 sampai dengan 60, dan tinggi, dikatakan tinggi jika lebih dari 60. Ini standar pemeriksaan di laboratorium. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan pemeriksaan lab
Kalau ada poin-poin seperti ini, kemudian dicek ya, ini masuk normal, ini masuk tinggi atau sedang. Oke, berikutnya LDL ya. Kalau tadi HDL, sekarang LDL. Jadi ini LDL, low density lipoprotein, mengandung paling banyak kolesterol dari semua lipoprotein dan merupakan pengirim kolesterol utama dalam darah. Kemudian teman-teman bisa baca dari sini ya. Ini kadar LDL kolesterol yang tinggi dalam darah akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada dinding-dinding pembuluh darah pada saat transportasi dilakukan. Kemudian kolesterol yang melekat perlahan-lahan akan mudah melakukan tumpukan-tumpukan lalu mengendap, membentuk plak pada dinding-dinding pembuluh darah. Tumpukan LDL yang mengendap pada dinding-dinding pembuluh darah dapat menyebabkan rongga pembuluh darah menyempit sehingga saluran darah terganggu dan mengakibatkan resiko penyakit bagi seseorang seperti stroke, jantung koroner, dan lain-lain. Jadi poin utamanya itu ya, dari bagaimana kadar LDL yang tinggi kemudian nanti bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan beresiko terkena stroke dan jantung. Ini untuk kadar LDL kolesterol. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ya, ini normalnya pemeriksaan lab. Jadi normal kurang dari 130, sedang 130 sampai dengan 159, dan dikatakan tinggi jika lebih dari 160. Ini patokan untuk pemeriksaan laboratorium. Ini dan yang terakhir ini ya, yang terakhir kita bahas mengenai trigliserida. Jadi trigliserida itu apa? Trigliserida adalah ester dari alkohol gliserol dengan asam lemak. Kemudian trigliserida merupakan bentuk simpanan lemak dalam tubuh yang berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian ini teman-teman bisa lihat ini ya, peran dari trigliserida, kemudian fungsi, kemudian ini ya, ada kadar trigliserida yang tinggi dan berbahaya. Kalau normal itu tidak boleh lebih dari 150. Ini normalnya trigliserida. Kalau lebih dari 150 sudah masuk ke dalam kategori yang tinggi. Ini ya. Ini untuk standar pemeriksaan trigliserida. Dari bayi usia 5 sampai dengan 11 tahun, 12 sampai dengan 29 tahun, sampai dengan lebih dari 50. Jadi ini semua ukuran normalnya, ukuran standarnya. Jadi ada dari bayi sampai dengan usia 50. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah membahas mengenai pemeriksaan fungsi jantung, profil lipid. Teman-teman sudah bahas mengenai kadar kolesterol, kadar HDL, kadar LDL, dan kadar trigliserida. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, silakan. Tadi yang lemak dalam darah itu apa dia juga bisa membuat penyakit jantung juga, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Novirma. Jadi pada umumnya lemak itu baik. Intinya lemak itu baik untuk normal ya. Tapi kalau jumlahnya berlebih baru menyebabkan masalah. Dan masalahnya itu bukan cuma hari ini kita makan lemak banyak, langsung hari ini langsung ini ya punya masalah. Itu dari sekitar beberapa tahun, beberapa bulan baru bisa menimbulkan efek. Tapi kalau mungkin hari ini mungkin makan makanan yang mengandung lemak tinggi, mungkin belum berefek saat itu juga ya. Itu cuma akumulasi dari sebelum-sebelumnya. Oke, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Hanif. Apakah orang yang memiliki berat badan menurutnya akan mengalami terhadap
Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya Hanif. Untuk berat badan yang berlebih ya. Pada dasarnya, kalau sudah berat badannya berlebih, berarti sudah masuk dalam kategori bermasalah. Nah, nanti kalau misalkan kadar berat badan yang berlebih, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, ada kalau kadar kolesterolnya berapa, HDL-nya berapa, LDL-nya berapa. Nah, kalau misalkan sudah dilihat hasil pemeriksaan yang ternyata ada yang tinggi, maka sebaiknya konsulkan ke dokter atau ke ahli gizi ya. Mana-mana yang harus kita perbaiki dari pola hidup dan lain-lain. Oke, baik teman-teman, apa ada pertanyaan lagi? Cukup, oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk kehadiran perkuliahan hari ini. Selamat siang. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.